Saat ini kita harus membatasi pergerakan kita dalam beraktivitas. Bahkan untuk bekerja saja, kita harus dari rumah. Namun, tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah, seperti pedagang kaki lima, ojek online, tukang becak, servis handphone, dan masih banyak lagi. Mereka terpaksa harus merasakan efek dari pembatasan ini. Pemasukan yang mereka terima berkurang dari biasanya. Kita dilema antara menjaga diri dari COVID-19 atau pemasukan yang berkurang. Tapi, saat ini kita harus fokus untuk menjaga kesehatan kita dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Kami dari Alkos Korpi berinisiatif membantu mereka yang ekonominya terdampak akibat PPKM ini. Semoga bisa sedikit membantu kondisi saudara kita yang sedang kesusahan. Nah, kali ini kita sudah ada di Panti Asuhan Padang Bulan ya, dan kita mau menjumpai adik-adik kita yang yatim piatu untuk membagi sembako. Oke? Jadi ya sedikit bantuan ini juga kita harapkan bisa meringankan beban mereka juga. Oke? Yuk kita ikuti aktivitas kita. Nama saya Aditya, umur 24 tahun. Ya agak memprihatinkan karena jarang juga tamu datang yang kemarin menjenguk kami. Sekarang kami pun kurang bebas gitu, nggak bisa kemana-mana, harus di rumah aja. Karena kan susah kalau keluar, banyak kali peraturannya. Ya pengennya sih kalau udah selesai pandemi ini, rencana ya ngumpul bareng, bisa ngumpul keluarga, bisa jalan bebas. Terima kasih atas Korpi, atas bantuannya yang telah memberi Panti Asuhan Padang Bulan. Nadia, umur 16 tahun. Ya, karena adanya COVID ini kita nggak bisa bebas seperti yang kami rasakan ini, nggak bisa sekolah tatap muka gitu, nggak bisa bebas, nggak bisa jalan-jalan. Ya, pokoknya sangat tidak enak karena adanya COVID ini. Halo Sobat Mesra, kali ini kita sudah berada di jalanan ya, dan bersama dengan tim kita ingin memberikan sembako kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang bekerja harian seperti pedagang kaki lima, ojek online, tukang becak, dan yang lain lah gitu ya. Dan kita akan mengasih sembako kepada mereka. Ya, kita harap sembako ini bisa berguna buat mereka ya di kondisi PPKM yang sulit ini. Oke, ayo ikuti kegiatan kita. Kopi ini supaya hari jualan bang, separuh apanya berkurang ya. Ya habis nggak habis harus tutup jam 8. Maunya apalah BPKM ini maunya sampai tanggal 20 aja boleh jualan normal selanjutnya. Itulah kalau penjualan kaki lima nangis lah semuanya sekarang bang. Saya Sunarji, umur 48. Sulit, tahan terus lah. Kalau mudah-mudahan cepat. Jam 12 baru berangkat. Jam 12 sampai jam berapa biasanya, Pak? Jam 8. Jam 8. Ya. Setelah pandemi, setelah COVID ini selesai, kira-kira Bapak mau ngapain, Pak? Ya jualan ini bang, jualan keripik ini. Saya Roy, umur 45 tahun, pekerjaan membawa motor. Belum COVID, lancar-lancar aja. Nah, semenjak COVID ini ya agak menurun lah. Cari penumpang pun udah susah. Mana lagi ya, kalau udah dari pemerintah memang kayak gitu ya harus dijalani. Ya rencananya gini-gini aja. Gimana mau udah pekerjaannya dari dulu gini. Terima kasih kepada Yamaha yang telah memberikan bantuan kepada saya. Saya tukang botot. Nama saya Johnny Manurung. Ini terserah sama Tuhan bagi saya. Itulah keandalan saya. Rencana saya beginilah seterusnya. Jangan ada terhambat lagi COVID ini. Regar. Oke, umur berapa, Pak? 51 tahun. Oke. Usaha apa nih, Pak? Hah? Usahanya apa? Ini lah kok. Balban. Berapa lama, Pak, usahanya, Pak? Dari bila setahun. Setahun lah lebih ya. Ya, setahun 2 bulan lah.
Pak, gimana kondisi Bapak mengenai usaha Bapak ini di kondisi pandemi sekarang ini, Pak? Kalau macam sekarang sulit juga, Pak. Sulit juga. Ya. Kadang ada, kadang enggak, gitu. Ya, dapat kadang limpul lah sehari. Kadang 40. Ya. Kira-kira mencukupi nggak, Pak? Nggak. Untuk kebutuhan hari-hari, Pak? Sebetulnya nggak cukup, Pak. Nggak cukup, Pak, ya? Nggak cukup, ya. Nah, kondisi PPKM begini, Pak. Bagaimana cara Bapak untuk bertahan di kondisi sekarang ini, Pak? Nah, caranya pertahankan juga lah daripada tak ada lagi kerja yang lain, pertahankan apa? Nama saya Budi. Umur 47 tahun. Bekerjanya apa, Pak? Bekerjanya dulu usaha. Karena usahanya udah hancur, terpaksa saya membutut. Usaha apa kemarin, Pak? Usaha gede sampah. Gede sampah, ya? Ya. Gede sampahnya udah hancur. Untuk biaya anak sekolah pun udah nggak sanggup, terpaksa cari butut saya. Itu kemarin hancurnya karena apa, Pak? Karena covid gini lah, pembelinya udah nggak ada, Pak. Oh gitu? Iya. Perputaran uang pun udah nggak bisa lagi, Pak. Oh begitu. Nah, sekarang Bapak kan udah jadi botok nih sekarang, Pak, ya? Iya. Dan sekarang ini lagi di masa PPKM. Iya. Kira-kira bagaimana Bapak menjalani PPKM ini, Pak? Aduh, agak sulit kali, Pak. Sulit kali. Sulitnya begini. Sampai ya untuk biaya untuk anak sekolah pun, anak sekolah saya udah putus sekolah, Pak. Oh begitu. Ya, karena sulitnya apa cari uang ini, gitulah. Waktu belum ada ini masih agak lumayan, tapi semenjak sekarang ini udah susah kali, Pak, betul. Untuk makan aja pun udah susah gitulah, Pak, dibilang. Saya Leni Marlina Simanjuntak. Pekerjaan saya driver bike. Kira-kira sebelum pandemi gini, Kak, bagaimana, Kak, pekerjaan Bapak? Kalau sebelum pandemi masih lumayan lah, masih bisa lah, diharapkan pekerjaan ini masih bisa lah membawa hasil yang lumayan, memuaskan lah gitu. Dibanding setelah pandemi ini, Pak? Setelah pandemi ini ya hanya bersyukur aja lah, masih bisa juga, tapi udah cukup sulit lah. Cukup sulit. Ini Kakak full time ngojol nih? Iya. Full time ngojol, ya? Iya. Ini kan sekarang lagi saatnya kita masanya PPKM. PPKM. Ini Kakak bagaimana menghadapi PPKM ini, Kak? Tetap aja bekerja, gitu aja lah. Tetap selagi masih diizinkan bekerja, belum ada larangan, ya masih tetap bekerja. Karena sebagai ojol pun penghasilan kami kan tak seberapa juga. Istilahnya untuk stok, bisa dibilang nggak ada stok. Kita cari setiap hari untuk kebutuhan setiap hari. Jadi kalau masih ada izin, masih diperbolehkan, ya tetap bekerja. Kayak gitulah. Oke, Kak, kalau misalnya nanti pandemi ini selesai gitu, kira-kira Kakak ada rencana apa ke depan? Ya mau usaha. Mau usaha? Iya. Usaha apa, Kak? Kalau saya lebih suka di bidang dagang. Kondisi saat ini memang cukup menguras emosi dan pikiran. Tapi kesehatan kita lebih penting agar tetap bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Kita harus bisa menahan diri, sabar, dan berharap semoga pandemi COVID-19 cepat selesai. Kita punya impian setelah pandemi ini selesai. Yakinlah, kita pasti bisa. 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 Kita pasti bisa, pasti sanggup. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa, jangan pernah menyerah.